Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Renungan kita pagi ini adalah bab 17, Super Kemitraan. Setelah membaca bab sebelumnya, saya yakin banyak yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jika Kristus hidup di dalam kita, mengapa hidup kebanyakan orang Kristen tidak menyerupai hidup Kristus? Jika Kristus hidup di dalam kita, mengapa hidup kebanyakan orang Kristen begitu lemah dan jatuh ke dalam dosa? Ini adalah pertanyaan yang logis. Jika Anda berkata bahwa mitra Anda adalah seorang terkaya dan terkuat di Indonesia, tentulah harapan saya Anda juga akan menjadi orang kaya dan berkuasa seperti sang mitra. Kalau begitu, mengapa kita begitu lemah dan berdosa? Bukankah Yesus adalah mitra kita? Masalahnya adalah Kristus yang hidup di dalam kita tidak secara otomatis bekerja di dalam kita. Sebelum Yesus dapat bekerja, pertama-tama kita harus menaruh iman kepadanya. Sama halnya dengan kejadian Kristus di kayu salib. Sebelum kita percaya kepadanya, maka kejadian Kristus di kayu salib tidak akan bermanfaat bagi kita. Tuhan ingin kita menjalani kehidupan ini dengan iman, karena imanlah yang menghubungkan kita dengan Allah. Roma 1 ayat 17b berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang kita perlukan supaya dekat dengan Allah. Pernahkah Anda perhatikan betapa cepatnya kita melupakan Allah ketika semuanya berjalan dengan baik? Biasanya ketika kita susah dan putus asa, kita mengingat Tuhan. Dan ketika kita teringat akan Tuhan, yang kita bayangkan adalah seseorang yang ada di surga. Kita lupa bahwa Kristus, Allah itu, hidup di dalam kita. Kita melewatkannya begitu saja dan memohon pertolongan kepada Allah yang seolah-olah jauh di surga dan bukan di hati kita. Oleh karena itu perlu kita ingatkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan yang sangat intim. Mari kita mempelajari Galatia 2 ayat 19b dengan baik. Galatia 2 ayat 19b mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Apakah artinya disalibkan dengan Kristus? Bagaimana kita bisa disalibkan dengan Kristus sementara Kristus sudah mati disalibkan 2000 tahun sebelum kita lahir? Meskipun kita tidak dapat secara fisik disalibkan dengan Kristus, kita dapat belajar melakukannya dalam pikiran kita. Sejak kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus datang ke dalam hati kita. Kita tidak bisa lagi berkata, saya atau aku, karena sekarang kita memiliki partner di dalam hati. Sejak saat itu aku sudah disalibkan dan aku sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu yang ada adalah kita atau kami, Kristus dan saya. Galatia 2 ayat 20 menjelaskannya dengan kalimat, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sejak saat itu kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita harus belajar untuk berpikir dan mengatakan kita dan bukan lagi saya atau aku. Sejak saat itu, kita harus belajar untuk menghadapi segala tantangan hidup bersama dengan mitra kita, Yesus Kristus di hati. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan kata lain, meskipun Kristus hidup di dalam kita, ia tidak aktif membantu kita sampai kita menempatkan iman kepadanya. Iman yang disebutkan di sini bukanlah iman yang mengacu kepada saat-saat kita pertama kali percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Iman kita kepada Yesus di kayu salib memberikan kita hidup yang baru, hidup yang kekal, dan juga memberikan Kristus sebagai mitra di dalam hati kita. Iman kepada Yesus di kayu salib terjadi hanya sekali dan tidak perlu diulang-ulang, karena pada saat kita memiliki iman tersebut, Yesus menjadi juru selamat kita. Yesus juga menjadi mitra atau partner kita. Iman itu adalah iman yang di saat kita percaya kepada Yesus Kristus dan perbuatannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Iman yang disebutkan dalam Galatia 2 ayat 20 adalah iman yang harus kita miliki
dalam menjalani hidup sehari-hari. Iman ini harus terus-menerus kita miliki, berulang-ulang kali di saat kita menghadapi tantangan hidup. Iman ini adalah iman di dalam Kristus yang hidup di dalam hati kita. Sebagai contoh, jika Anda ketika membaca Alkitab kurang pengertian, maka Anda harus segera meminta pengertian itu dari mitra kita. Tuhan Yesus, saya kurang mengerti, tapi Engkau dapat memahami segalanya. Tolong beri saya pemahaman-Mu, supaya saya mengerti ayat yang sedang saya baca ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika Anda kekurangan hikmat untuk membuat satu keputusan, datanglah kepada mitra Anda. Ya Allah Roh Kudus, saya tidak memiliki hikmat untuk membuat keputusan yang tepat. Engkau adalah yang maha bijaksana. Tolong berikanlah saya kebijaksanaan-Mu sekarang, karena saya akan membuat keputusan ini. Terima kasih. Jika Anda jatuh ke dalam pencobaan, datanglah kepada mitra Anda untuk pertolongan. Tuhan, saya jatuh ke dalam pencobaan dan saya tidak ada kekuatan untuk menahan godaan ini. Tolonglah saya dan berilah kesucian dan kekuatan kepada saya. Terima kasih. Jika Anda kurang sabar ketika berhadapan dengan orang atau situasi atau keadaan, datanglah kepada mitra Anda. Yesus, saya kurang sabar, tetapi Engkau memiliki semua kesabaran. Tolong berikanlah saya kesabaran. Terima kasih. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain, mintalah keberanian. Jika Anda tidak memiliki kalimat untuk berkata-kata, mintalah agar sang mitra memberikan kata-kata. Dia adalah partner yang setia dan tidak akan pernah mengecewakan kita jika kita percaya kepadanya. Kebanyakan orang Kristen hanya tahu beriman kepada Yesus di kayu salib supaya beroleh hidup yang kekal. Tetapi sedikit sekali orang Kristen yang hidup beriman dalam Yesus yang ada di dalam hati mereka untuk beroleh kehidupan yang kudus dan yang berkemenangan setiap hari. Banyak orang Kristen yang hanya percaya kepada Yesus untuk membayar dosa-dosa mereka di kayu salib, tetapi sedikit sekali yang percaya kepada Yesus untuk membantu mereka mengatasi dosa-dosa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apakah Anda hidup seorang diri dalam kekalahan? Seharusnya Anda ada dalam hidup yang berkemenangan bersama Yesus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama kita memiliki partner Yesus sebagai mitra hidup kita. Terima kasih saudara-saudaraku sudah mendengarkan. Sampai bertemu esok hari. Tuhan memberkati.